Feli, jangan senyum-senyum terus. Bersihin itu meja yang bener. Iya, Kak. Yumi, kursi yang di luar sudah kamu masukin semua? Sudah, Bu. Bagus. Setelah meja yang selesai dibersihkan, kita langsung tutup warung ya. Siap, Bu. Permisi. Ya. Kalian? Tumben ada pelanggan. Padahal warungnya udah mau tutup. Warungnya masih buka kan? Kita mau makan di sini sekarang. Maaf, warungnya udah mau tutup sekarang. Tapi kita udah datang jauh-jauh loh ke sini. Iya, masa pelanggan baru datang langsung diusir sih? Padahal kita pengen banget loh makan di sini. Pelayanannya kok gini banget sih? Kalian cari tempat makan lain aja ya. Di sini, warungnya udah mau ditutup. Ya, Bu. Jangan mengusir pelanggan seperti itu. Kita layani aja mereka sebagai pelanggan terakhir. Iya, Vel. Stok makanan juga masih ada. Ambil aja pesanannya dulu. Siap, Kak. Silakan duduk. Mau pesan apa? Pelayanannya kok ketus kayak gitu sih? Ya ampun, di sini emang kayak gini ya pegawainya. Kok jutek banget sih? Felix, yang benar dong kerjanya. Kok sampai dimarahin pelanggan lagi sih? Tapi Kak, pokoknya pelanggan itu adalah raja. Kamu nggak boleh ketus sama mereka. Iya Kak. Mohon maaf ya adik-adik atas pelayanan pegawai baru kami. Ingat kerja yang benar. Pegawai, layanin kita dengan baik ya. Jangan bikin kita kesel. Nanti kita bisa protes loh ke bos kamu. Halo Kak, mau pesan apa ya Kak? Nah gini dong kerjanya, kan jadi berasa banget pelayannya. Bukan berasa pelayannya. Kan dia emang pelayan. Dengerin baik-baik ya. Jadi aku mau pesan nasi goreng. Tapi nasinya jangan terlalu lembek, tapi jangan terlalu kering. Terus jangan terlalu keras dan jangan terlalu berminyak. Terus untuk telurnya, aku mau telurnya setengah matang ya. Tapi untuk putih telurnya harus matang dengan sempurna. Dan untuk kuning telurnya, aku gak mau sampai pecah ya. Dia harus tepat berada di tengah putih telurnya. Kamu pikir ini restoran bintang 5 apa? Di sini gak bisa request kayak gitu. Kamu cuma mau ngerjain aku aja kan? Ya ampun, kok pelayanannya kayak gini banget ya? Emang boleh ya protes sama pesanan pelanggan? Kita lo bayar. Jadi harusnya kita bisa dong request sesuka kita. Iya masa request kayak gini aja gak bisa? Ya tapi, request kamu itu gak masuk akal. Mana bisa kuningnya itu harus setengah matang, tapi putihnya harus matang total, dan kuningnya harus ada tepat di tengahnya putih itu. Ya itu kan tugas kamu, sebagai pelayan di warung ini. Ingat pesananku ya. Apa? Aku juga mau nasi goreng. Cabenya 10, tapi biji cabenya harus dibuang satu-satu. Terus, bawangnya jangan sampai kelihatan ya. Tapi rasa bawangnya harus tetap kuat di nasi gorengnya. Kalau aku mau nasi goreng tanpa nasi. Apa? Wah, nasi goreng tanpa nasi? Itu kan enak banget. Aku lagi ngurangin nasi soalnya.
Nasi goreng tanpa nasi? Terus yang mau digoreng apaan, ha? Ya terserah kokinya dong. Masa aku yang mikir sih? Kalian ini sengaja kan? Mau ngerjain aku? Kok nuduh pelanggan kayak gitu sih? Kita beneran mau makan kok. Kalau warung ini emang nggak bisa memenuhi request pelanggan, ya bilang aja dong. Ya jelas nggak bisa. Pesanan kalian itu aneh sekali. Feli, ada apa ini Feli? Ini Bu, mereka pesan makan makanan yang aneh. Aneh gimana? Saya lo cuma minta nasi goreng, yang nasinya itu nggak terlalu lembek, nggak terlalu kering, nggak terlalu keras, dan nggak terlalu berminyak, Bu. Saya juga cuma minta cabenya 10, terus biji cabenya dibuang satu-satu. Kalau saya padahal cuma minta nasi goreng tanpa nasi. Nasi goreng tanpa nasi? Tuh kan, Bu. Nggak masuk akal banget kan pesanan mereka, Bu? Kalau nggak bisa dibuat, nggak apa-apa sih, Bu. Kita bisa pergi dari warung ini. Tapi nanti jangan salahin kita ya. Kalau kita bakal kasih tahu ke orang-orang kalau warung ini nggak bisa memenuhi permintaan pelanggan. Kalian jangan ngancam-ngancam kayak gitu ya. Feli, selama bahannya masih ada, kita coba buat sesuai pesanan mereka. Tapi Bu, nasi goreng tanpa nasi itu mau dibuat kayak gimana? Kita ganti nasinya dengan potongan sayur. Anggap aja nasi goreng sayur. Tapi rasanya harus tetap ya, kayak rasa nasi goreng biasa, Bu. Iya, akan kami usahakan. Bu, mereka itu cuman mau ngerjain kita. Feli, mereka itu tetap pelanggan kita, Feli. Adik-adik, ditunggu ya makanannya. Akan kami buatkan sekarang. Oh iya, untuk makanannya itu jangan lama-lama ya. Kita udah lapar banget soalnya. Maksimal 10 menit. Kalau lewat dari 10 menit, kita nggak mau bayar makanannya. Apa? Jadi tolong cepat buatin ya. Jangan sampai buat kita nunggu. Udah Feli, kamu siapin makanannya sekarang ya. Yang cepat ya. Ya Bu. Ditunggu ya adik-adik. Feli. Pasti dia kesal banget sekarang. Udah pasti lah Mika. Kasian banget ya. Dia cuma jadi pelayan sekarang. Permisi. Ini pesanan yang kalian minta. Ini pesanan kamu. Nasi goreng yang nasinya nggak terlalu lembek, yang nggak terlalu keras, yang nggak terlalu kering, dan nggak terlalu berminyak. Dan telurnya udah sesuai sama pesanan kamu. Terus yang ini, nasi goreng cabai 10, yang bijinya udah dibuang satu-satu. Dan ini, nasi goreng tanpa nasi. Pesanan kalian udah lengkap kan? Silahkan dimakan. Maaf ya, tapi kita nggak mau makan makanannya ini. Dan kita juga nggak mau bayar makanan ini. Apa? Kenapa? Kenapa kalian nggak mau bayar dan nggak mau makan? Aku udah buatin pesanan kalian sesuai sama request kalian. Apalagi yang salah sekarang? Tadi kita minta makanannya datang sebelum 10 menit kan? Dan kamu bawainnya lebih dari 10 menit. Nih buktinya. Itu pas kok 10 menit. Kalian alasan doang kan sekarang? Kamu nggak bisa lihat ya, Vel? Lihat dengan baik dong. Di sini waktunya menunjukkan 10 menit lewat 1 detik. Jadi apa? Jadi, kamu bawa makanannya lewat dari 10 menit. Kita tadi udah bilang kan, kalau makanannya lewat 10 menit, kita nggak mau bayar makanannya. Jadi, makanan ini bukan tanggung jawab kita lagi. Kalian serius? Cuma lewat 1 detik doang loh.
1 detik itu tetap aja telat, Feli. Kalian yang pesannya aneh-aneh. Nasi goreng bijinya harus dibuang satu-satu, terus nasi goreng tanpa nasi. Terus sekarang kalian protes cuman gara-gara telat 1 detik. Ya ampun, kok pelayan bisa marahin pelanggan kayak gini sih? Kita cuma pengen makan kalau pelayanannya bagus banget. Tapi ternyata pelayanan di sini jelek banget ya. Kita Google review yang jelek aja kali yuk. Kalian? Feli, ada apa lagi nih Feli? Bu, makanannya datang terlambat. Iya bu, kita lo udah bilang maksimal 10 menit. Tapi makanannya datang 10 menit lewat 1 detik. Cuma lewat 1 detik. 1 detik itu tetap aja terlambat, Bu. Kita kan udah memberikan batas waktu dari awal. Bu, mereka sengaja, Bu. Dari awal, mereka emang gak niat buat makan. Sebenarnya ya, Bu, kita dari awal juga udah males banget sama pelayanan di warung ini. Iya, padahal kita cuma pengen makan doang loh di sini. Tapi kok jutek banget sih pelayanannya? Ibu yang bener dong milih pegawai, Bu. Masa pegawainya suka marah-marah sih kayak gini? Heh, kalian tuh yang gak menghargai. Kali cukup. Kamu ini baru aja dipuji loh. Kenapa jadi gak benar kerjaanmu sekarang? Ingat, kita harus sabar sama pelanggan. Tapi Bu, mereka bohong. Mereka itu sengaja banget mau mempermalukan aku, Bu. Ibu ngerti kamu kesal, Feli. Tapi kamu tidak boleh marah-marah seperti ini. Adik-adik, mohon maaf ya atas pelayanannya. Dan untuk makanannya, kalian tidak perlu bayar sama sekali. Kita juga udah gak selera makan di sini. Iya kan? Apalagi setelah dimarah-marah sama pegawainya. Kita jadi malas deh makan di sini. Ya udah, kita pergi aja ya sekarang. Kita cari tempat makan yang lebih baik dari tempat ini. Adik-adik, sekali lagi kami minta maaf ya atas pelayanan pegawai baru kami yang sangat buruk ini. Hai teman-teman. Ibu kecewa sama kamu hari ini, Feli. Tolong kamu jangan seperti ini lagi. Maaf, Bu. Padahal tadi Ibu sama Kak Yumi baru aja bilang kalau mereka bangga sama perubahan aku. Tapi sekarang mereka malah kecewa lagi sama aku. Kenapa sih Mika, Sinta, dan Wina harus datang dan menghancurkan semuanya? Aku udah berusaha banget menahan emosi. Tapi mereka sengaja terus mempermalukan aku. Mungkin berubah jadi orang baik memang gak semudah yang aku pikirkan. Tapi aku gak boleh menyerah. Aku harus buktiin kalau aku benar-benar bisa berubah. Bianca, sarapan hari ini sangat enak sekali ya, Bianca. Tentu saja enak, Suryo. Semua makanan ini dibuat khusus hanya untuk kita, yang keluarga pejabat paling tinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Raffin, ayo kita sarapan dulu, Raffin. Aku gak lapar, Bu. Aku mau langsung berangkat sekolah sekarang. Jangan pergi dulu, Raffin. Ada hal penting yang harus kita bicarakan. Hal penting apa lagi, Pak? Jadi, Raffin, Ibu sama Bapak kemarin sempat membahas hubungan kamu dengan Mika. Bahas apa lagi? Aku udah mau dijodohin sama Mika. Apa lagi yang harus dibahas? Jadi, Raffin,
Kami akan membuatkan kamu acara pertunangan dengan Mika. Acaranya akan dibuat sangat mewah, Raffin. Kita akan mengundang keluarga Mika, keluarga pejabat, pengusaha, dan media-media besar. Kamu dan Mika akan menjadi pusat perhatian di acara itu. Pak, Bu, aku nggak setuju dengan acara itu. Aku emang setuju dijodohkan dengan Mika. Tapi aku nggak pernah setuju acara perjodohannya harus dibuat sebesar itu. Raffin, ini bukan cuma acara pertunangan biasa. Ini adalah penyatuan dua keluarga pejabat terbesar. Keluarga Mandala dengan keluarga pejabat tertinggi kota Surandara. Banyak pejabat juga yang sudah mendengar perjodohan kalian berdua. Mereka menunggu kepastian tentang hubungan kamu dan Mika. Ngapain kita harus memberikan kepastian kepada mereka? Aku gak peduli sama pendapat mereka. Tapi Bapak peduli, Raffin! Kalau acara ini tidak segera dilaksanakan, orang-orang akan mengira keluarga Mandala mempermainkan keluarga Mika. Dan keluarga Mika juga bisa merasa dipermalukan, Raffin. Jadi acara ini cuman buat urusan politik kalian. Iya kan? Bukan cuma urusan politik, Raffin. Ini juga menyangkut masa depan kamu. Setelah acara ini resmi dilaksanakan, semua orang akan tahu kalau kamu dan Mika resmi bertunangan. Jadi, tidak akan ada lagi yang berani menghubungkan kamu dengan perempuan lain, termasuk Feli. Kenapa ibu bawa Feli lagi? Raffin, bapak sama ibu tidak akan membawa Feli dalam masalah ini. Asalkan kamu mengikuti acara pertunangannya dengan sangat baik. Raffin, kalau hubungan kamu dengan Mika sudah diumumkan secara resmi, ibu dan bapak tidak akan mengganggu Feli lagi. Ibu serius? Ya, Raffin. Feli bisa menjalani kehidupannya dengan tenang. Dan bapak dan ibu tidak akan mengganggu dia lagi. Papa janji, Raffin, selama kamu mengikuti acara pertunangan itu dan tidak membuat masalah di acara itu, bapak dan ibu tidak akan mengganggu Feli lagi. Ini hanya satu acara, Raffin. Setelah itu, semua masalah akan selesai. Oke. Aku setuju dengan acara pertunangan itu. Begitu dong, Raffin. Ini baru anak keluarga Mandala. Tapi ingat, bapak sama ibu harus pegang janji kalian. Kalian gak boleh ganggu Feli lagi. Ya, Raffin. Bapak tidak akan mengganggu dia lagi. Yaudah, aku berangkat sekolah sekarang. Kamu tidak sarapan dulu, Raffin? Enggak. Aku udah gak selera makan di sini. Akhirnya, Bianca, anak itu mau mengikuti acara pertunangannya dia. Raffin pasti akan selalu nurut sama kita selama kita menggunakan Feli sebagai alasannya.
Dia benar-benar lemah kalau sudah menyangkut perempuan itu. Serius, aku tiba-tiba punya ide untuk acara pertunangan Raffin dan Mika. Ide apa, Bianca? Bagaimana kalau kita menggunakan warung sederhana tempat Feli bekerja sebagai catering untuk acara pertunangan Raffin dan Mika? Apa? Jadi Suryo, kita akan memesan makanan di warung sederhana itu. Dan kita akan suruh seluruh pegawainya untuk melayani para tamu di acara pertunangan Raffin dan Mika. Tapi kenapa harus warung tempat Feli bekerja? Masa kamu gitu aja tidak mengerti sih, Suryo? Kita harus menggunakan warung sederhana itu agar Feli datang ke acara pertunangan Raffin dan Mika. Dan kalau dia datang ke acara pertunangan Raffin dan Mika, dia akan melihat secara langsung kalau Raffin dan Mika sudah resmi bertunangan. Biar dia juga melihat, Suryo, kalau acara yang kita buat itu pasti selalu mewah dan megah. Dan dia pasti akan sadar kalau dia dan Raffin kastanya berbeda sangat jauh. Bagus. Bagus sekali deh kamu, Bianca. Setelah Feli melihat Raffin dengan Mika, dia akan sadar, Suryo, kalau dia tidak akan pantas untuk masuk ke keluarga Mandala. Benar sekali, Bianca. Dan kali ini, kita tidak perlu mengusir atau mengancam Feli. Karena dia akan mundur dengan sendirinya setelah melihat perbedaan kasta mereka. Tepat sekali, Suryo. Asisten! Ya, Pak Suryo? Cari informasi tempat warung sederhana Feli bekerja. Baik, Pak Suryo. Bilang ke warung tersebut kalau kita mau menggunakan warung tersebut sebagai catering di acara penting kita besok. Siap, Bu Bianca. Dan pastikan Feli ikut untuk melayani para tamu di acara besok. Baik, akan saya pastikan Feli ikut bekerja di acara pertunangan itu. Khususkan Feli untuk melayani meja Raffin dan Mika. Baik, Pak Suryo. Sekarang pergi dan urus semuanya. Siap, Pak Suryo. Saya permisi ya, Pak Suryo. Bu Bianca. Sebentar lagi, Feli akan melihat sendiri kalau Raffin resmi menjadi milik Mika. Dan setelah itu, dia pasti akan sadar diri dan berhenti mendekati Raffin. Permisi, Bu. Kak Yumi. Feli, akhirnya kamu datang juga ya. Kak Yumi lagi ngapain, Kak? Kok bawaannya banyak banget? Udah, taruh tas kamu dulu, setelah itu langsung bantuin kita ya. Tapi kok warungnya belum dibuka, Kak? Feli, hari ini kita tidak berjualan dulu ya, Feli. Kenapa, Bu? Karena kita harus mempersiapkan makanan untuk acara besar besok. Acara besar? Iya, Fel. Besok, warung kita itu dipercaya untuk menjadi catering di acara yang sangat penting. Warung kita jadi catering acara penting? Iya, tadi ada seseorang yang datang dan memesan banyak sekali makanan dari warung kita. Kita juga diminta loh buat datang langsung ke acaranya untuk melayani semua tamu. Wah, berarti besok kita nggak kerja di warung? Iya, besok kita semua akan bekerja di lokasi acaranya. Emangnya acara apa, Bu? Ibu juga belum dikasih tahu dengan jelas, Feli. Ibu nggak tahu acaranya? Kata orang yang memesan, acara tersebut dari keluarga yang sangat besar dan akan dihadiri oleh orang-orang penting. Mungkin acara pejabat atau orang kaya, Fel. Wah, keren banget dong, Bu. Warung sederhana kita dipercaya sama orang penting. Iya,
Ibu juga masih nggak percaya kalau acara besok berhasil ya. Warung ini bisa dikenal oleh banyak orang. Benar juga ya kak. Nanti pasti akan ada banyak yang pesan makanan dari sini. Makanya kita harus mempersiapkannya dengan sangat baik. Siap bu. Kita tidak boleh melakukan kesalahan sedikit pun. Kenapa bu? Karena pihak yang memesan sudah memberikan peraturan yang sangat ketat. Kalau makanannya datang terlambat, rasanya nggak sesuai, atau ada yang kurang, kita bisa kena denda. Kena denda? Iya, jumlah dendanya juga sangat besar sekali untuk warung kecil seperti kita. Ya ampun. Makanya, jangan sampai besok kamu bikin masalah ya, Feli. Kok aku lagi yang diingetin? Ya yang kemarin marah-marah sama pelanggan siapa? Iya sih. Sudah Yumi, kejadian kemarin jangan dibahas lagi ya Yumi. Ibu percaya, besok Feli akan bisa bekerja dengan lebih baik. Beneran bu? Iya, tapi ingat, kamu harus sabar melayani semua tamu, siapapun mereka. Siap bu, saya janji, besok saya bakal bekerja dengan baik. Nah gitu dong semangatnya. Sekarang kita mulai mempersiapkan bahannya. Saya udah beli sayur, telur, daging, sama semua bumbu-bumbunya, Bu. Bagus. Nanti kita bersihkan semua bahannya hari ini. Terus, sekarang saya harus ngerjain apa dulu, Bu? Kamu bantu Yumi ya, Feli, untuk mencari sayur yang masih bagus. Lalu kamu cuci semua sayurnya. Siap, Bu. Terus habis itu kamu bantu aku potong bawang ya. Potong bawang? Iya, banyak banget. Ya ampun, pasti mataku bakal pedes banget nih sekarang. Baru potong bawang aja udah ngeluh. Nggak ngeluh kok kak, aku cuma bilang mataku bakal pedes. Sama aja. Ya udah deh, aku bakal kerjain sekarang. Yang semangat ya kalian. Acara besok akan menjadi kesempatan yang sangat besar untuk warung kita. Siap bu, saya bakal bekerja sebaik mungkin. Saya juga bu, saya bakal buktiin kalau saya bisa bekerja dengan benar. Ibu percaya sama kalian. Ayo Vel, kita mulai dari sayurnya dulu. Ayo kak. Oke, jangan sampai ada satu menu pun yang terlewat. Tenang aja bu, kita pasti bisa kok bu. Besok acaranya pasti bakal seru banget ya kak. Iyalah, siapa tahu kita bisa ngelihat banyak pejabat sama orang kaya. Aku jadi penasaran deh. Kita bakal datang ke acaranya siapa? Besok kalian pasti akan tahu sendiri. Semoga besok acaranya berjalan dengan lancar. Aku nggak boleh ngecewain ibu lagi. Aku harus bisa bekerja dengan baik. 100 juta, 200 juta. Videonya udah selesai ya? Gimana cerita hari ini guys? Seru nggak? Kalau seru tolong bantu buat like, comment, dan subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye guys!